supaya hidupmu sejahtera selalu, bertumbuh di dalam kasih Tuhanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai sekolah sahabat kita, mari kita tunduk kepala, lipat tangan, dan kita akan berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari Sabat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh mengikuti acara sekolah Sabat anak-anak. Biarlah firman yang akan kami dengarkan bisa membawa kami supaya menjadi orang yang lebih baik dan juga setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati guru-guru kami, berkatilah juga orang tua kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa mengucap syukur. Amin. The things that I love, I hope you to my heart are just borrowed. They're not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm human, and humans forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God on side. I'm not worthy of the scars in His hand. Yet He chose the road to Calvary to die in my stead. Why He loved me, I can't understand. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm human, and humans forget. So remind me,
kesempatan kali ini, saya akan membawakan berita mission kita yang berjudul Anak Laki-laki Pengkhotbah, yang diceritakan oleh Gabriel yang berumur 12 tahun yang berasal dari Kolombia. Saat Gabriel berumur 6 tahun, dia melihat anak-anak yang lebih tua darinya sedang berkhotbah di gereja. Setelah acara khotbah Sabat, Gabriel bertanya kepada ibu, "Ibu, apakah saya boleh berkhotbah? Saya ingin tahu rasanya berkhotbah di depan banyak orang." Ibu terkejut, namun dia senang. Dia berkata, "Izinkan saya bertanya terhadap pendeta dahulu." Ibu bertanya kepada pendeta, dan pendeta berkata akan memikirkannya dahulu. Gabriel merasa senang dan dia mulai mempersiapkan khotbahnya. Gabriel menyukai cerita bagaimana Tuhan telah menciptakan dunia dan Tuhan telah memberikan hari ketujuh dan telah menyucikannya. Karena Gabriel tidak bisa baik dalam membaca, dia meminta tolong terhadap ibu untuk membacakan penciptaan di Kejadian 1 dan Kejadian 2. Setiap hari, Gabriel selalu berlatih untuk berdoa. Setelah 3 bulan, ayah bertanya terhadap pendeta, apakah Gabriel bisa berkhotbah dalam persekutuan doa Rabu depan. "Saya dijadwalkan untuk berkhotbah Rabu depan. Bisakah Gabriel menggantikan saya?" kata ayah terhadap pendeta. Pendeta setuju dan ayah menyampaikannya kepada Gabriel. Gabriel sangat senang. "Tuhan memberikan saya waktu untuk berkhotbah," kata Gabriel. Gabriel mengenakan kemeja yang bagus untuk khotbahnya. Dia membawa catatan kecil dan buku catatan khotbahnya. Jemaat yang beranggotakan 25 orang terkejut saat mereka melihat Gabriel yang akan berkhotbah. Gabriel merasa gugup di depan semua orang, tetapi dia sangat senang karena akhirnya dia dapat berkhotbah. Jemaat juga mendengarkan Gabriel dengan penuh perhatian. Akhirnya, khotbah 30 menit Gabriel telah selesai. Gabriel tidak lagi merasa gugup, dan orang-orang meninggalkan persekutuan doa itu sambil memuji nama Tuhan atas khotbah dari Gabriel. Gabriel ingin berkhotbah lagi, dan orang tuanya pun menanyakan hal itu terhadap pendeta. Gabriel telah menyiapkan khotbah tentang Yunus dan ikan besar. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Gabriel berkhotbah lagi di pertemuan malam lainnya. Saat ini, Gabriel sudah berusia 12 tahun dan para pendeta di kampungnya menjulukinya dengan pengkhotbah. Gabriel berkhotbah setiap 2 bulan di 3 gereja di kotanya itu. Di lain waktu, dia berkhotbah di Jumat malam untuk Pathfinder atau untuk khotbah Sabat. Banyak anak yang terkesan oleh khotbah Gabriel. Mereka ingin mengenal Tuhan dengan cara yang sama seperti yang Gabriel telah lakukan. Beberapa anak juga berharap bahwa mereka dapat berkhotbah seperti Gabriel. 8 anak telah dibaptis oleh khotbah Gabriel. Saya suka berkhotbah karena berkhotbah mengubah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Inilah berita mission saya. Semoga kita dapat menjadi seperti Gabriel dalam mengabarkan Injil demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat sabat! Jalan serta Yesus,
Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Poin penting, Allah menepati janjinya, kasih karunia Allah menggembirakan hati. Come into His presence singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord together singing glory to God, glory to God, glory to God. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga karena hari Sabat, di mana kami dapat belajar tentang kasih sayang Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Suci memberikan pengertian, memberikan kuasa agar kami dapat menjalani rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran kita tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk memberkati kita, untuk membuat kita suatu mujizat yang besar. Nah, pada suatu hari Tuhan berjanji kepada Ibrahim atau Abraham akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar, akan membuat kehidupannya menjadi berkat. Kalau ada orang yang memberkati dia, orang itu akan diberkati. Dan kalau ada orang yang mengutuk dia, orang itu akan dikutuk. Janji menjadi bangsa yang besar. Nah, ceritanya begini ya adik-adik. Pada suatu hari, Abraham sedang duduk-duduk di dalam kemahnya. Hari itu panas sekali. Jadi, datanglah 3 orang pejalan kaki melewati kemahnya. Dan pada waktu mereka seperti mau melewati kemah itu, Ibrahim melihat mereka dan memanggil, "Hai tuan-tuan, singgahlah dulu ke dalam kemah kami. Biarlah orang lain mengambil air untuk membasuh kaki dan makanlah sedikit roti." Dan apa tanggapan orang itu pada waktu diundang? Mereka segera mendengar, menjawab undangan itu. Ibrahim cepat-cepat pergi kepada hamba-hambanya untuk mengambil air supaya tamu-tamu itu mencuci kakinya. Dan menyatakan kepada Sarah untuk cepat-cepat menyediakan sesuatu menyambut tamu itu. Kemudian Abraham pergi ke ladang di mana gembala-gembala ada. Ambil cepat seekor anak lembu yang muda. Cepat masak, kita akan hidangkan makanan untuk tamu-tamu kita. Nah, pada waktu semua telah tersedia, makanan sudah ada, susu sudah ada, dan roti sudah disediakan juga oleh Sarah, dihidangkan. Tamu-tamu itu dengan lahap makan bersama-sama dengan Ibrahim atau Abraham. Dan setelah mereka bercakap-cakap ya, tiba-tiba salah seorang dari tamu itu memanggil Abraham, berjalan dekat kemahnya dan mengatakan, "Tahun depan kalau saya kembali ke sini, istrimu Sarah akan menggendong seorang anak laki-laki. Sarah akan melahirkan." Wah, melahirkan? Saya kan sudah tua.
Istri saya pun sudah tidak bisa lagi menghasilkan anak. Dan pada saat itu juga Sarah mendengar apa yang dikatakan tamu itu dari balik kemahnya. Dia tertawa dalam hati, ya ampun, setua inikah saya bisa melahirkan seorang anak? Lalu tamu itu bilang, di mana Sarah? Mengapa dia tertawa? Wah, Sarah menjadi bingung. Wah, mereka tahu bahwa dia sedang tertawa. Tidak, saya tidak tertawa katanya. Tetapi adik-adik, Tuhan tahu bahwa dia tertawa. Tetapi dia tidak mau mempermalukan Sarah. Diulangi lagi janji itu. Tahun depan kalau saya datang ke sini, kalian akan menggendong seorang anak laki-laki. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat hafalan kita juga mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu berkat tanpa kita dapat mengkalkulasi, dapat kita menghitung-hitung, ya. Nah, pelajaran penting sahabat ini ialah pertama, Abraham orang yang sangat sopan dan ramah tamah terhadap orang lain. Bahkan dia tidak kenal sebenarnya, tetapi sopan santun sangat terpuji. Yang kedua, pelajaran penting adalah Tuhan memberikan segala keperluan kita dan menepati janjinya dengan cara yang sangat istimewa. Jadi percayalah kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan memberkati kita dengan cara yang istimewa yang manusia tidak dapat pikirkan. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you worry full of victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you the surface for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Baik adik-adik, kita sudah selesai acara sekolah sahabat. Kita akan menutupnya di dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami sepanjang acara sekolah sahabat kami. Bapa, kami mohon supaya apa yang kami pelajari ini dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Berkatilah kami di acara berikutnya, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami, ampuni kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil